Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Narjus Sungada, NPM 182151140. Di sini akan sedikit menjelaskan tentang hakikat dari pendidikan, ya. Untuk hakikat dari pendidikan sendiri, di sini pertama kita akan membahas tentang pengertian hakikat pendidikan, ya. Di sini yang pertama, hakikat pendidikan menurut Rose Effendi di buku Heruman 2013. Nah, bahasa simbol. Pengertian matematika itu merupakan, ya, yang pertama, bahasa simbol ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif, ilmu tentang pola keteraturan dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak terdefinisikan ke unsur yang didefinisikan. Selanjutnya, di sini Rose Effendi menjelaskan bahwa ilmu matematika itu merupakan ilmu deduktif yang tidak bisa dibuktikan secara induktif, seperti itu. Kemudian ilmu tentang pola keteraturan dan struktur yang terorganisasi, seperti itu. Karena matematika itu merupakan sesuatu yang sistematis dan terorganisir sekali, ya. Nah, selanjutnya ada pengertian matematika menurut Hamzah dan Sujadi. Di sini menurut Hamzah, matematika berasal dari kata matema yang artinya pengetahuan, atau matein yang artinya berpikir atau belajar, seperti itu. Kemudian Sujadi berpendapat ilmu matematika merupakan ilmu pengetahuan eksak dan terorganisasi secara sistemik, pengetahuan bilangan dan kalkulasi, pengetahuan tentang penalaran logik dan berhubungan dengan bilangan, suatu pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan masalah tentang ruangan dan bentuk, pengetahuan tentang aturan yang ketat. Nah, di sini Sujadi sedikit mendeskripsikan ilmu pengetahuan matematika itu lebih detail lagi, ya. Di sini ada matematika merupakan ilmu pengetahuan eksak dan terorganisasi secara sistematik, ya. Kita tahu sendiri matematika merupakan ilmu yang sangat sistematis, seperti itu. Kemudian matematika merupakan pengetahuan bilangan dan kalkulasi, di mana isinya itu perhitungan semua. Kemudian pengetahuan tentang penalaran logik dan hubungan dengan bilangan. Karena di ilmu pengetahuan matematika itu tidak hanya tentang menghitung, tapi juga ada juga tentang logika matematika, seperti itu. Kemudian suatu pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan masalah-masalah tentang ruang dan bentuk, seperti itu. Kemudian pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat. Karena di matematika itu ada teorema, ada konsep, ada rumus, dan lain-lain, seperti itu. Kemudian next, di sini dapat disimpulkan bahwa matematika itu adalah ilmu tentang pola-pola keteraturan dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan, yang hanya menerima pembuktian yang logis, seperti itu. Jadi di ilmu matematika, apabila pembuktian tersebut tidak logis, itu tidak bisa diterima, seperti itu. Kemudian kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu ontologi matematika. Nah, di sini ontologi matematika menurut Mar Sigit tahun 2015 itu menyatakan bahwa ontologi matematika berusaha memahami keseluruhan dan kenyataan matematika, yaitu segala matematika yang ada, mengetahui bagaimana wujud kenyataan matematika tersebut dengan mencari pengertian menurut akar dan dasar terdalam dari kenyataan matematika, sehingga berusaha memikirkan pemahaman paling dalam tentang kenyataan matematika yang telah termuat dalam kenyataan diri serta pengalaman konkret, seperti itu. Kemudian ada ontologi matematika menurut Haryono di tahun 2015, ya. Di sini menyatakan bahwa ontologi matematika merupakan suatu teori mengenai keberadaan tentang apa yang ada,
menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental atau mendasar, seperti itu. Kemudian di sini ada ontologi pembelajaran matematika. Untuk ontologi pembelajaran matematika itu tentu mempelajari tentang hakikat matematika. Di sini hakikat matematika sekolah yang berbeda dengan matematika formal. Dengan ini dilakukan agar matematika dapat diterima secara perlahan dan sesuai dengan tingkat intelektual para siswa. Jadi ontologi pembelajaran matematika itu dia secara mendasar itu berbeda dengan matematika yang formal. Di sini ontologi pembelajaran matematika itu harus bisa secara perlahan atau sesuai dengan tingkat intelektual para siswa, itu harus bisa dapat dipahami oleh siswa tersebut. Karena apabila tidak bisa dipahami, ya siswa tidak bisa mencerna apa yang disampaikan oleh gurunya, seperti itu. Kemudian next ada epistemologi matematika. Nah, untuk epistemologi matematika ini adalah ilmu filsafat yang mempelajari tentang keaslian atau validitas dari sifat-sifat matematika. Misalnya seperti kebenaran sebuah teorema. Untuk mengetahui benar atau tidaknya sebuah teorema, maka diperlukan adanya pembuktian. Sehingga pembuktian teorema dalam matematika ini merupakan contoh dari epistemologi matematika, seperti itu. Misalkan di sini ada pembuktian dari Pythagoras, seperti itu. Mungkin bisa dari pembuktian dari jumlah sudut dari sebuah segitiga dan pembuktian sudut dari sebuah persegi, seperti itu. Nah, itu merupakan bentuk dari epistemologi matematika, seperti itu. Jadi lebih ke pembuktian dari teorema-teorema atau konsep-konsep yang ada di keilmuan matematika, seperti itu. Next, di sini ada aksiologi matematika. Nah, ditinjau dari aspek aksiologi, matematika sama seperti ilmu lain yang sangat banyak memberikan kontribusi perubahan bagi kehidupan umat manusia di jagat raya dan yang fana ini. Ya, segala sesuatu ilmu di dunia ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh matematika. Berkaitan dengan hal tersebut, matematika dipandang sebagai ilmu abstrak, sehingga hasil pemikiran matematikawan bisa bermanfaat bagi umum, namun tidak dapat menerima secara asal-asalan. Tetapi matematika harus dipikirkan secara mendalam dan teliti. Nah, maka dari itu timbul pepatah mengatakan bahwa matematika adalah pelayan ilmu, matematika adalah ibunya ilmu, matematika adalah pengantar ilmu, dan lain-lain. Itu membuktikan bahwa bisa kita lihat sendiri bahwa hampir semua ilmu pengetahuan atau bahkan semua ilmu pengetahuan itu pasti sedikitnya mengandung unsur kematematikaan gitu. Maka dari itu bisa dibilang sehingga hasil pemikiran matematikawan itu bisa bermanfaat bagi umum. Dalam arti bisa dipakai di cabang ilmu manapun, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu ditinjau dari aspek aksiologinya. Jadi kita itu tidak bisa lepas dari matematika, tidak bisa lepas dari konsep-konsep matematika di kehidupan kita sehari-hari, baik itu di pasar, baik itu di pokoknya semua yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak bisa lepas dari konsep-konsep matematika, baik itu konsep-konsep yang sederhana maupun konsep-konsep yang rumit, seperti itu. Bahkan matematika itu masuk ke dalam ilmu psikologi juga, karena di situ ada logika-logika matematika, mungkin seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan sedikit tentang hakikat dari matematika sendiri, hakikat dari pembelajaran matematika sendiri. Intinya adalah pembelajaran matematika itu adalah bagaimana seorang pengajar, seorang pendidik bisa menyampaikan konsep matematika yang bisa dipahami dan diterima oleh siswanya berdasarkan fakta-fakta yang ada dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari oleh siswa tersebut, seperti itu.
Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.